Hai nakama, selamat datang kembali di channel Suka Anime. Di video kali ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1128. Chapter yang terdiri dari 19 halaman ini berjudul RPG. Eiichiro Oda menggabungkan dua permintaan pembaca untuk color spread di sampul. Kru topi jerami sedang memanggang dengan seekor naga di atas gunung berapi, dan kru topi jerami si penyihir terbang dengan seekor kucing hitam. Versi terakhir color spread minggu ini adalah kru topi jerami yang mengenakan kostum penyihir sedang menaiki sapu di langit bersama seekor naga besar. Chapter dimulai di kastil Big Stan. Sanji menggendong Nami dan melompat turun dari kastil bersama Luffy, Zoro, dan Usopp. Mereka tiba di dataran di bawah dan kita dapat melihat bahwa seluruh kerajaan terbuat dari kepingan Lego dengan pohon Yggdrasil besar di tengahnya. Zoro menjelaskan bahwa dia bangun di seberang kota dan kemudian dia mengikuti suara untuk menemukan Luffy yang sedang mengalahkan kelinci raksasa. Luffy pun berkata pada Usopp bahwa ia harus bisa mengalahkan singa itu sendiri. Usopp menjawab bahwa ia panik karena ia terbangun saat dimakan oleh kucing tersebut. Usopp mengatakan kerajaan ini bukan Elbaf karena pakaian prajurit raksasa mereka berukuran normal. Jadi kru topi jerami memutuskan untuk pergi ke kota untuk bertanya kepada orang-orang tentang apa yang terjadi. Dalam perjalanan menuju kota, mereka bertemu dengan seorang pria berjanggut berukuran normal. Ia mengenakan pakaian raksasa yang menunggangi belalang raksasa. Pria berjanggut itu pun berkata, "Oh, kalian orang baru di sini kan? Ini tanah para dewa." Pria berjanggut menjelaskan bahwa ini adalah negara yang diperintah oleh dewa. Dewa telinga kelinci, dewa paku adalah landak, dan Iskat si kucing yang menguasai istana. Pria berjanggut pun mengatakan baru-baru ini ada juga insiden dewa telinga yang dibakar sampai mati di luar kota. Luffy pun menjawab, itu salahku." Mendengar perkataan Luffy, Usopp menutup mulut Luffy sebelum Luffy berbicara terlalu banyak. Sementara Zoro, Nami, dan Sanji bersiul dan melihat ke arah lain untuk menyembunyikan bahwa mereka telah membunuh dewa telinga. Pria berjanggut pun berkata lagi, "Jika kau lapar, kau bisa datang ke kota kami untuk mendapatkan jatah makanan, tapi kamu tidak bisa pergi ke sisi lain istana." Mendengar perkataan itu pun Luffy kaget dan menanyakan, "Kenapa?" Pria berjanggut pun menjawab, "Kuil Dewa Matahari ada di sana dan dijaga oleh penjaga yang ganas. Tak ada seorang pun yang pernah mendekati kuil itu dan kembali untuk menceritakan kisahnya." Nami pun menanggapi perkataan pria berjanggut tersebut, "Tunggu, jangan bicara seperti itu, atau dia akan..." Luffy pun bereaksi dengan kata-kata Nami dan menjawab, Ketika Luffy mendengar kata-kata pria berjanggut, wajahnya berubah menjadi ekspresi wajah yang sangat lucu dan langsung berlari ke kuil Dewa Matahari. Zoro tertarik saat mendengar ada binatang penjaga dan mengejar Luffy. Sanji menegur Zoro karena selalu mengikuti alurnya Luffy. Saat Luffy sedang berlari ke arah kuil Dewa Matahari, dia bertanya-tanya mengapa jalannya tampak begitu panjang dan seluruh kerajaan tampak begitu luas. Tapi tiba-tiba dia menabrak sesuatu yang tak terlihat dan memecahkannya. Ternyata itu adalah cermin raksasa. Langit dan pemandangan luas yang mereka lihat semuanya adalah pantulan dari cermin tersebut. Orang-orang di kota Lego terkejut melihat langit terletak di atas mereka. Luffy melewati cermin itu dan jatuh ke lantai. Setelah cermin itu pecah, terungkaplah bahwa seluruh kerajaan Lego adalah model atau diorama yang ditempatkan di kamar raksasa. Diorama itu berada di dalam sangkar besar yang dilapisi kaca. Dari dalam, kaca-kaca itu adalah cermin, tetapi dari luar tampak seperti akuarium. Kita dapat melihat bagian dalamnya dari luar. Sangkar itu menepati sebagian besar ruangan dari atas ke bawah ruangan, dan bagian depan sangkar itu memiliki kisi-kisi besar dengan pintu dengan seukuran raksasa. Di dalam ruangan itu juga terdapat beberapa perabotan seperti meja kayu raksasa, dan di atas meja itu terdapat kain
benang, dan mesin jahit raksasa. Kita bisa melihat banyak kepingan Lego berserakan di lantai ruangan tempat Luffy jatuh. Kru topi jerami pun terkejut. Nami mengatakan, "Apa yang terjadi?" Sanji pun menanggapi Nami, "Jika ada raksasa yang tinggal di sini, itu sama saja seperti kita adalah hewan peliharaan yang diberi kandang yang rumit." Nami pun menjawab, "Tidak mungkin." Lalu ada suara misterius, "Hei, suara apa itu? Apa kau di sebelahku? Tolong aku." Lalu mendengar suara itu, Nami pun kaget. Suara misterius itu adalah Chopper yang dikurung di luar kandang di meja kayu raksasa. Lalu Zoro melepaskannya dan Chopper menangis sambil memeluk Nami. Chopper pun sangat senang karena kru Mugiwara menemukannya dan bisa melepaskan ikatan yang ada di lehernya yang kuat. Setelah itu, Usopp dan Zoro memeriksa semua barang di meja. Luffy melakukan hal yang sama di lantai. Zoro pun berkata, "Ruangan yang dibuat untuk para raksasa tapi dengan pakaian seukuran manusia, kurasa itu seperti pengganti pakaian untuk boneka ya." Usopp pun menjawab, "Ini membuatku bertanya-tanya, apakah Dewa Matahari itu adalah orang yang sangat lembut?" Luffy pun menanggapi, "Ruangan ini penuh dengan balok-balok Lego." Sanji pun mengatakan, "Ya, tanah ini juga penuh dengan balok-balok. Alasan mengapa baunya tak tertahankan saat kita memanggang kelinci itu adalah karena semua resin sintetis ikut terbakar." Kru topi jerami melihat sekeliling dan Sanji berasumsi bahwa ruangan raksasa itu adalah kuil Dewa Matahari. Zoro berkata, orang-orang berkostum yang tinggal di kota diorama bagaikan hewan peliharaan bagi Dewa Matahari yang mengamati mereka melalui kaca. Muncul 2 ekor binatang raksasa baru di dalam ruangan raksasa itu. Yang pertama adalah Hilmungard, seekor ular raksasa, dan Mugen, seekor burung gagak raksasa yang memiliki tengkorak di kepalanya. Nama Hilmungard, seekor ular raksasa, namanya diambil dari nama ular dunia Jormungand dalam mitologi Nordik, dan Mugen, seekor burung gagak raksasa yang memiliki tengkorak di kepalanya, namanya merupakan gabungan dari Munin dan Hugin, burung gagak milik Odin dalam mitologi Nordik. Luffy dan yang lain bertarung melawan mereka, menghancurkan barang-barang di ruangan dan membuat ruangan terbakar. Hal itu pun membuat Dewa Matahari marah dan berjalan menyusuri koridor menuju ruangan. Pintu ruangan memiliki simbol Z. Dewa Matahari adalah raksasa yang jauh lebih besar daripada raksasa normal yang kita lihat sejauh ini, kecuali Ors. Tetapi kita belum bisa melihat apakah Dewa Matahari adalah seorang pria atau wanita. Dewa Matahari adalah raksasa ramping yang mengenakan tunik panjang hitam dan tengkorak rusa dengan tanduk besar yang menutupi wajahnya. Dan Dewa Matahari memiliki tongkat dan perisai dengan simbol matahari. Dewa Matahari menyadari adanya asap dan suara bising yang keluar dari ruangan tersebut, sehingga Dewa Matahari pun masuk ke dalam ruangan dan terkejut melihat Luffy menghancurkan ruangan tersebut saat mereka sedang bertarung dengan para binatang. Luffy menggunakan Gear 5 dan tertawa di tengah api yang membakar ruangan. Kemudian dia menggunakan Gomu Gomu no Dawn Pistol untuk mengalahkan ular raksasa. Di sisi lain, Zoro mengalahkan burung gagak raksasa. Kemudian kru topi jerami memasuki diorama untuk menghindari Dewa Matahari dan mereka bertemu lagi dengan Iskat, kucing raksasa yang mereka kalahkan di kastil. Iskat sangat marah, tetapi mereka memukul kepala Iskat dan menaikinya, sementara Nami menunjukkan kepada mereka atas peta yang dia temukan. Chopper pun sebagai translate binatang mengatakan bahwa kucing itu, si Iskat, mengatakan, "Aku akan mengingat ini." Nami pun mengatakan, "Oke, tapi yang lebih penting, lihat, kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, tapi kita menemukan cetak biru negeri blok ini." Sanji pun bertanya, "Dengan kata lain, peta?" Zoro menanggapi, "Dia datang."
Di halaman ganda terakhir yang luar biasa, kita melihat kru topi jerami mengendarai iskat melalui diorama kota dengan dewa matahari mengejar mereka. Penduduk kota terkejut ketika melihat dewa matahari yang marah, lalu dewa matahari pun berkata, "Beraninya kau." Nami pun berkata, "Teman-teman, bersiap-siap. Jika kita berlari lurus, ada cermin lain di depan. Jika kita menghancurkan cermin itu bersama temboknya, kita akan berada di luar." Luffy pun berkata, "Ayo keluar dari sini." Para warga pun berkata, "Apa? Dewa Matahari sedang marah." Dewa Matahari pun berkata, "Kau tidak akan bisa lolos." Dan chapter pun berakhir. Dan informasinya minggu depan tidak libur. Oke nakama, mungkin segitu dulu informasi review manga 1128. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Semoga kalian sehat selalu sampai melihat ending One Piece. Dan kita doakan semoga Oda Sensei selalu diberi kesehatan agar bisa melanjutkan cerita One Piece yang seru ini. Oke, sampai jumpa di chapter-chapter selanjutnya. Pele. Dadah.